Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Banjar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin para pemirsa sering mendengar ataupun juga mungkin sering berdoa dengan ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sering mendengar doa itu dan mungkin juga kita sering berdoa dengan doa itu. Itu sebenarnya adalah salah satu ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Itu kita sering juga mengistilahkan dengan doa sapu jagat. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kali ini kita akan menyampaikan tafsir daripada doa tersebut yang sebenarnya adalah ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ini adalah bagian dari alinea di mana doa ini menjadi doa yang dibaca oleh mereka-mereka yang setelah melakukan manasik haji. Di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Jadi ketika mereka sudah melaksanakan sa'i, kemudian tawaf, sa'i dan lain sebagainya, maka sebahagian orang itu ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya, ada sampai di sana aja, tetapi ada juga yang berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tafsir dari ayat tersebut sesuai dengan apa yang kita istilahkan dengan doa sapu jagat. Karena isi ataupun kandungan dari doa tersebut ini mencakup kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyatakan bahwasanya doa ini adalah mencakup jama'at hadhihi da'wah kulla khairin fid dunya. Jadi doa ini mencakup semua kebaikan yang ada di dunia, wa sarafat kulla syai'in, dan juga wa sarafat kulla syarrin, dan juga menghindarkan kita dari segala kejahatan ataupun kesusahan. Fa innal hasanata fid dunya tashmalu kulla matlubin dunyawiyyin. Karena kata beliau, kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, al-hasanah fid dunya, kebaikan di dunia itu mencakup segala permintaan ataupun permohonan duniawi yang baik-baik. Jadi semua permintaan duniawi yang ada di dunia, maksudnya duniawi begitu kan, permintaan duniawi semuanya mencakup atau tercakup di dalam kata al-hasanah fid dunya. Baik kesehatan, rumah yang mewah, kendaraan yang bagus, kemudian istri yang solehah, anak yang soleh, rezeki yang luas dan lain sebagainya, itu termasuk di dalam kata-kata al-hasanah fid dunya. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, maka maksudnya adalah segala kebaikan yang ada di dunia, baik itu terlepas dari keburukan ataupun mendapat segala kebaikan. Nah, kemudian beliau juga menyatakan bahwa al-hasanah fil akhirah ini juga mencakup semua kebaikan yang ada di akhirat dan menghindarkan segala keburukan yang ada di akhirat. Nah, baik itu api neraka ataupun kesusahan di padang mahsyar, kesusahan di dalam menjalani atau menyeberangi Shiratal Mustaqim dan lain sebagainya. Ini ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, berarti kita meminta kebaikan di akhirat, artinya terhindar dari segala kesusahan yang ada di akhirat. Juga mendapatkan segala kesenangan yang ada di akhirat, terutama adalah surga. Nah, kemudian selanjutnya wa qina adzabannar,
dan selamatkanlah kami dari api neraka. Nah, kira-kira apa lagi kebahagiaan ataupun apa lagi nikmat yang bisa kita minta begitu kan? Ketika kita sudah bahagia di dunia, bahagia di akhirat, terhindar dari api neraka. Kira-kira tidak ada lagi permintaan yang bisa kita minta untuk mendapatkan kenikmatan itu, karena semuanya sudah mencakup dengan 3 kalimat ini. Nah, oleh karena itu doa ini disebut dengan doa sapu jagat, artinya mencakup segala kebaikan dan mencakup minta dihindarkan dari segala keburukan. Nah, kemudian Al-Qasim bin Abdurrahman mengatakan, "Man a'ta qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa jasadan sabiran faqad utiya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa waqa adzaban nar." Al-Qasim bin Abdurrahman mengatakan bahwa barang siapa yang diberi hati yang penuh dengan kesyukuran, kemudian lisan yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian raga yang selalu sabar dengan segala apa yang didapatkannya, maka itu berarti, kata beliau, dia sudah mendapatkan apa yang disebut hasanah fid dunya, kebaikan di dunia, dan hasanah fil akhirah, atau kebaikan di akhirat, dan dia pasti akan terhindar dari azab neraka. Nah, artinya apa? Ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka secara tidak langsung atau menurut Al-Qasim bin Abdurrahman ini, kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku hati yang penuh dengan kesyukuran, lisan yang penuh dengan zikir, selalu zikir kepada Allah, kemudian jasad atau raga yang selalu bertahan ketika mendapatkan segala cobaan. Ini kita minta, dan pasti dengan itu semua kita mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik pemeliharaan di dunia maupun pemeliharaan di akhirat. Ini maksud ataupun tafsiran dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini seperti yang dikatakan oleh Al-Qasim bin Abdurrahman di dalam tafsir Ibnu Katsir. Oleh karena itu, para pemirsa Banjar TV yang dirahmati Allah, doa ini bagus kita baca, karena di samping tadi doanya sapu jagat, mencakup seluruh kebaikan dan mencakup permohonan kita untuk terhindar dari segala keburukan, kita juga mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan doa ini. Para sahabat pun begitu juga. Nah, oleh karena itu kita juga lebih baik membaca, atau seyogyanya lah kita membaca doa ini. Yang pertama, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, dan juga mudah-mudahan apa yang kita minta di dalam doa sapu jagat tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.